Part 1 soalnya apa? Unsur yang terletak dalam satu golongan adalah Yang terletak pada satu golongan ayah huruf naon wae cenah? P, Q, L, S, T. P, Q, R, S, T. Dengan nomor atom 6, 15, 14, 16, 17. kalau masuk kolom. Nah, pertama turbo 14, 16, 17. Nah, kita bikin konfigurasi elektron lah. Berarti iya. 2, 4. Oke. 2, 8, 3. Oke. 2, 8, 4. Sip, iya. 2, 8, 6. Oke. 2, 8, 7. 2, Nyari naon eta teh nomor 1 teh? golongan. Nyari golongan berarti nu kumaha? Dan belakangnya sama. Oke, yang belakangnya sama yang mana ya? Yang mana ya? Yang sama P. Manyawainya teman-teman bisa. Oke. Beta jawabannya. Ayo. R jeung P. PJS. Oh, dibalik. Ya, salah. Dia 42 soalnya? bebas diatomik apa itu? Oh, oke. Unsur bebas diatomik itu terdiri dari ada hidrogen dengan golongan 1, ayah adanya nitrogen Golongan 1. golongan 5 nitrogen, ada oksigen itu yang diatomik, dan golongan 7A. Namanya 7A. Berarti T. F, Cl, BR. Guys. Ayo guys. Tinggalin 2. Nah, jadi kalau tidak ini dia golongan 7. Di sini adanya yang mana? Nah, iya kan. Karena si T adalah golongan 7. Berarti Kamu tak hafal yang gimana? 17 Cl. Acara lain enggak? Cap cip cum. Cara lainnya Ya. Hak hidrogen, nitrogen, oksigen, F, Cl, Br, Si. kita kan tidak tahu misalnya teh. Kamu minimal tahu golongan 7A karena semua golongan 7A itu namanya teh diatomik. Jadi kan dari sini kamu melihat oh, sih golongan 4, golongan 3, golongan 4, golongan 6, golongan 7. Berarti yang paling mungkin adalah golongan 7. Jadi tinggalin si golongannya gitu. Oke. Nah, Kenapa teh golongan 7? Karena nggak golongan 6. ya, dalam wujudnya yang asli golongan 7 ini wujudnya gas gitu. Dan dia diatomik. Jadi setelah dianalisis dia termasuk diatomik. Nah, si ini juga ada di alam dalam wujud ini. Jadi kimia itu kan menjelaskannya ada dulu di alam baru dijelaskan secara teori gitu. Nah, di alam ini bentuknya diatomik semua gitu. Nah, Nomor 43 yang ditanyanya apa? elektronegatifan paling gede. Keelektronegatifan paling besar. Abi pernah nulisnya dia cetak. Artinya dalam satu golongan dari bawah ke atas makin besar, dalam satu periode dari kiri ke kanan itu lebih besar. Caranya adalah kamu letakkan si ini ke dalam tabel periodik. Jadi kira-kira bentuknya di mana ya gitu. Si letaknya ada di mana nih? Nah, ini berarti periodenya nih 1, 2, 3, 4 misalkan. Ini golongannya 1A, bayangkan 2A, terus loncat karena di sini transisi 3A didinya 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Kebayang bentuk tabel periodik? Terus yang ini kita masukin ke sini. Ini periode berapa? 2, golongan 4. Berarti dari 2 tarik golongan 4, berarti yang ini P di situ. Terus yang ini Q berarti 3. periode 3, golongan 3. 3. Ya tinggalin 2. Nah, kita periode 3, golongan 3, berarti Q di situ. Terus R periode 3, golongan 4, berarti di sini R. Terus S periode 3, golongan 6, berarti S lah daerahnya. Terus T periode 3, golongan 7, T
di situ. Berdasarkan data ini, berarti mana yang paling besar? P paling atas. Sakieu kan paling kanan juga. Tapi kan teh mah enggak di atas. Anggar bener ya teh. Si jeung si menangan mana gitu. Jadi yang paling besar adalah yang sebelah sini harusnya. Yang paling kanan. Yang paling kanan dan paling atasnya. Ya. Di atas P harusnya kan ada lagi nih. Nah, tapi namun dibandingkan antara P sama T, karena si T lebih jauh di paling ujung, maka yang ini jauh lebih besar dibanding yang P gitu. Jadi yang paling besar bukan yang T sebenarnya, yang di sini, yang di atas T. Naon pokoknya mah di luhureun T we. Sama-sama golongan 7A tapi periodenya lebih atas gitu. Di periode kedua ini paling besar. Cuman setelah ini dibanding dengan P itu T jauh lebih besar karena berada di paling kanan gitu. Oke? Siap. PCL 3 bentuknya apa? Itu kan pertanyaannya teh. Di situ dijelaskan kalau PCL 3 memiliki 4 domain elektron. Berarti P di sini Cl, di sini Cl, di sini Cl, di situ ada 4 domain elektron. Bayang bentuknya apa ya kalau 4 domain elektron? Kebayang nggak sih aku gambarin? Gitu, terus gitu. Bentuknya apa itu? Tetrahedral. Karena bentuk dari 4 domain elektron itu tetrahedral. Tapi kata siswa ada 3 domain ikatan dan 1 bebas. Berarti sio perlu dihapus karena bebas. Sio jadi dihapus karena bebas. Berarti ini bentuknya jadi apa? Piramida segitiga. Piramida segitiga. Oke. Pertama kamu harus gambarin dulu butil asetat kayak gimana. Butil asetat itu, asam asetat itu, video tah. Si asam asetat mereka bayang. Nah, ini asam asetat kan? CH3COH itu asetat. Jadi segini teh namanya asetat. Karena ada H di ujungnya makanya disebutnya asam asetat. Si butil asetat, si gugus asetatnya ini, tapi si H-nya ganti sama butil karena termasuknya ester. Butil teh C-nya berapa? 4. Berarti 1 2 3 4. Ini butil asetat. Dihidrolisis berarti ditambahin air. Tapi tulisnya kanaknya kan itu udah panjang soalnya mesti cukup. Tah, jadinya naon? Ketika dihidrolisis, kalau namanya dihidrolisis, berarti si H2O ini akan pecah jadi naon? Ada H+, ada OH-. Si ieu oge bakalan pecah. Kemana pecahna? CH3CO. Di situ pecahnya. Jadi di antara O dan C ini akan pecah. Nah, 1 akan diikat sama H+, 1 akan diikat sama O. Kamu tahu kalau oksigen itu punya 2 PeB. Ya. Oh, 1 yang sama H jadi sama H. Ya, karena si ini banyak PeB, berarti muatannya negatif gitu nya. Kalau negatif berarti lebih cenderung ke didekatin sama H atau sama OH? Sama H. Berarti si ini senyawanya jadi CH3 COOH dan sisanya CH3 CH2 OH. Karena si OH nempel ka dieu gitu jeung si ieu. Ti 2 3 4. Ini namanya adalah 1 2 3 4. Ada OH-nya? Butano. Berarti sia naon? Asam asetat atau asam etanoat. Jadi asam etanoat itu nama IUPAC-nya. Kalau nama trivialnya asam asetat gitu. Naon wae tadi teh
logamna cuy. ZN, Zn, MG, Mg, BA, Ba, K, K, RB. Rb. Oke, kurang rampungkeun. Jadi kalau dilihat dari data, kalau ini teh kamu harus bisa memprediksi mana kira-kira yang mengendap ketika ditambahkan suatu larutan. Nah, ketika kamu tahu kamu harus mengetahui senyawa apa saja yang bisa mengendap dengan larutan tersebut. Nah, kita review, ini bisa dilihat dari data KSP dari atom-atom si logam-logam ini. Di data KSP, aku berdasarkan data KSP yang akan diberikan nanti lewat foto ya. Si Zn ini akan mengendap ketika Zn berbentuk ZnOH 2 kali atau ZnS. Jadi kalau larutannya mengandung OH, berarti Zn akan mengendap. Kalau si larutannya mengandung S, berarti Zn mengendap. Hari itu yang ditambahinnya HCl, berarti kan deh sama H2SO4 ya. Berarti si Zn tidak akan mengendap. Gitu. Sekarang kita cek yang Mg. Mg akan mengendap jika dia bersenyawa dengan CO3 terus oksalat MgC2O4 terus MgF2 terus MgOH 2 kali. Itu baru dia mengendap. Di situ ada HCl sama H2SO4, berarti termasuk. Kita cek yang Ba. Loba. Itu cukup deh. Jadi ini mah hafalan kita. Iya, ini hafalan. Tapi sering keluar, coba. Ba-so-opat. Kita mengendap. Jadi ingat-ingat mun aya si SO pasti si baso-opat kan mengendap nanti. Ini mah baso opat Mengendap kan, mengendap jadi lemak benar. Nah jadi cewek opat jadi we. Ingat-ingat kan lamun baso tah opat. Bener. Ini melihat tilunya. Tong opat, tah 10 menang. Yang penting mah tong opat. Kayak itu mah basona tong opat ke mengendap gitu. Jadi genap gitu teh. Jadi genep atau Tidak mengendap, benar mengembang. Jol CA kalian mah aja. Nggak bisa. BaC ternyata dituliskan. Mana adanya cik BaCO3, BaC24, BaCrO4, BaF2, BaOH 2 kali. Nanti teh dihapus, nanti siapa K. Kurang tinggal si K. Mana nya K? Nggak ada K mah. Jadi bisa mengendap. Semua pelarut, tidak ada yang mengendapnya. Untuk si logam K berarti dia mah logam yang melarut dalam semua aspek, semua pelarut. Nanti RB, nya tuh RB. Sama, nggak ada RB juga. Jawabannya Si baso-opat, jawabannya teh cuman data logam-logam yang lainnya kuat di share, oke? Jadi logam-logam yang bisa bereaksi dengan air adalah yang golongan 1A. Nah, lo cing. Haji eta. Nya si hajah nama tong miluan. Oh. Hajinya Si hajah tong ikutkan. Jadi nama eta Haji naon di lagi. Jalina. Oh, Jalina. Kawin. RB, CS. C. Ini adalah senyawa frustasi. Nah, si ini adalah si unsur golongan 1A yang sangat-sangat reaktif sama air. Jadi, kalau Abi pernah menyaksikannya baru Na ya. Jadi Na dimasukin ke dalam air tuh sangat Na-nya saujung sakit lah, saumet
dimasukin ke dalam air dancing gitu. Apa dancing? Alah gaya sih. Si NA teh loncat-loncat di dalam air sampai menghasilkan asap. Oh. Jadi benar-benar Jadi kayak habis. kebakar gitu. Oh, Mbah Dukun nih. Nah, oh bisa. Oh, ini kimia. Matan orang pinter. Nah, CNA yang lebih besar itu kalau misalkan dimasukin ke dalam air jadinya kayak letupan api gitu. Nah itu teh baru Na. Semakin ke bawah itu si namanya kereaktifan terhadap airnya semakin dahsyat gitu. Jadi mungkin diacelengkeun di jika laut itu wah gitu. Jika sok bikin naon ya? Kamu di Jepang bikin naon sih? Anu di naon ya? Ultraman. Ultraman kan jika kamu lautnya gitu tah. Biasanya menggunakan reaksi-reaksi itu. Ledakan cair. Ya, tapi si ieu naon atunya? Radioaktif kemungkinan. Jadi si ieu mah tidak terlalu maksudnya dia sangat-sangat reaktif sehingga jarang dipakai gitu. Jadi jawaban aya dirinya ya tinggal we nu mana nu aya. CS Ya, setelah ini baru ke golongan 2A yang reaktif terhadap air. Tapi ya 1A sih sebenarnya mah. Bisa beledak-beledak. Jadi kita bandingkan si deret volta dalam deret volta. Jadi gimana caranya kamu harus hafal deret volta. Kamu teu apa tinggalkan soal ieu. Karena kan kalau yang kemarin mah kita nggak hafal deret volta oge yang clue ya yang bisa menjawab soal. Nah ini mah kudu wayahna apa deret volta. Ya minimal nu jajaran handap lah. Gitu. Naon we si amalgamnya teh cenah? Hg, oke, patahan. Iya Hg. Terus Logam perak. perak teh naon? Fe mah besi. Perak teh PE. Oh wah. ZN. Hah? ZN. Zn mah seng. Sn mah timah. Au mah emas. Agi berarti. Nah. Awe papai untung teu kabehna anak ditambahin. Terus logam naon deui? Timah teh naon? SN. PT mah naon PT? PT mah sapalaan. PT mah platina. Naon deui? Tembaga ieu nya. Terus Naon eta? sama yang bereaksi. Kamu ingat Abi pernah nuliskan oksidasi kadituna reduksi. Artinya kalau ada si senyawa dua logam bersebelahan Zn dan Fe, berarti Zn mengalami Oksidasi. Fe-nya Reduksi. Oke, di situ Cik lihat dengan apa? Jika kita memakan makanan atau minuman yang mengandung asam. Sia berarti asam teh tulisannya sama H. Berarti kalau dibandingkan dengan Sn akan oksidasi, H-nya reduksi. Kalau H dengan Cu berarti H-nya oksidasi, Cu-nya reduksi. Begitupun kalau dengan Hg dengan Ag. Karena si logam-logam ini dibandingkannya sama H. Lihat di option mana yang sesuai. Nah, option A perak nah. Perak teroksidasi. Terus H tereduksi, benar salah? Salah. Terus B timah teroksidasi. H reduksi, benar salah? Benar. Yang udah eta. Nyantos we eta kitu. Ya, kan cek soalnya teh itu berhubungan dengan sifat koligatif larutan tekanan osmotik gitu ya. Kita bisa mengeliminasi option E karena itu mah tekanan uap. Tekanan uap kamari berhubungannya sama titik didih. Option D apa sih? Bentuk molekul. Bentuk molekul H2O ya kecil tapi tidak ada hubungannya sama bentuk. Nah, tapi kalau air itu hubungannya sama hipertonis, hipotonis sama isotonis.
Dibahas dari yang paling bawah. Kalau isotonis artinya apa? Memiliki ya ada apa deh? Tekanan osmotik yang sama. Contohnya, kalau misalkan selang infus, pernah diinfus? Benar. Nah, Coba nih. biasanya jadi tekanan antara si selang infus, si air yang mengalir di infusan sama laju darah kita tuh harus sama. Biasanya kalau misalkan itu sok ngalir darah ke malik gini, si darahnya teh masuk ke selangnya. Nah, itu berarti si tekanannya nggak sama antara si selang infus sama darah kita. Makanya harus isotonis. Atau bisa juga biasanya ini mah dipakai buat obat-obat tetes mata, harusnya isotonis sama mata. Jadi jangan sampai kalau buat pembersih mata ataupun obat tetes, ketika kamu netesin ke mata harusnya kamu tidak merasakan perih. Itu berarti si sifatnya isotonis dengan cairan di mata kita. Tapi kalau kamu ngerasa perih si dengan cairan mata, hati-hati karena sifatnya tidak isotonis gitu. Jadi kemungkinan apakah air yang di mata yang ke zatnya atau zatnya yang air yang ke mata dari mata ketarik sama si zatnya, atau air yang dari zat itu masuk ke mata gitu. Pokoknya tidak isotonis lah kalau perih. Nah, bagaimana dengan hipotonis? Berarti kurang Nah, berarti kurang. Naon ya? Kurang teh. si tekanannya. Naon ya? Kadar airnya kurang. Kadar air kurang. Banyak justru hipotonis mah. Jadi si airnya teh artinya konsentrasinya lah gitu. Ini mah konsentrasinya tinggi. Ini konsentrasi rendah. Coba baca yang option A. Cairan dalam tanaman hipotonis daripada cairan di sekitar tanaman. Cairan di dalam tanaman Hipotonis. hipotonis dibanding cairan yang ada di sekitar si akar. Jadi si airnya masuk gitu. Jadi hipotonis itu konsentrasi si tanamannya itu rendah sehingga si airnya teh malah masuk ke melalui si akar tanaman gitu. Itu jawabannya apa? Iya. Gitu. Nah, nomor 50 ada di bawahnya. Jadi ini adalah ya sesuai dengan yang ada di buku kamu, Mehinda gitunya atau ningali ka dieu. Itu yang tidak menggunakan katalis gitu. Nah, lamun ieu kamu kudu ningali ka dieu. Ini adalah reaksi yang menggunakan katalis. Dari soal deh. Dari situ kamu bisa menyimpulkan caritana kamu rek naik sepeda ya. Dari A ke B. Aya 2 jalur. Jalur ini sama jalur yang ini. Ketika menggunakan jalur yang pertama, kabayang tanjakanna, kamu pasti haneho karena kamu kudu nanjak diri sut, kabayang ya. Terus kamu dengan menggunakan jalur kedua, hari kedua kamu menggunakan jalur kedua set ke dia dengan tujuan yang sama. Energinya lebih rendah yang mana? Yang bawah. Cincir ini baca tak opsional. Berarti jawab B. Naon B teh? Menurun. Naon menurun? Ya, energi aktivasi teh yang ini. Kalau yang pertama energi aktivasi yang ini juga yang ini. Jadi ada double energi aktivasi. Emang 2 lah itu teh. Betul, aku ya nggak pernah 2. Mungkin bisa jadi 3, mungkin jadi 4. Tapi nya gitu maksudnya. Jadi energi aktivasi yang pertama sakieu. Energi aktivasi nu kedua mah nu eta, tapi aya deui nu eta gitu. Menurut kamu nih ringanan mana gitu? Ada bisa kaliguskeun brek pas sakieu energi aktivasi teh atau dipecah-pecah sedikit-sedikit. Dipecah-pecah. Energi aktivasi yang ini dengan yang ini sama? Beda. Berarti ketika ada katalis, energi aktivasinya akan
menurun. Bagaimana dengan delta H-nya? Tidak berubah dong. Kata Ya. kita tetap sama. Oke, betul. Delta H itu adalah energi yang dilihat dari awal ke akhir. Jadi pakai jalan manapun energinya tetap sakit tuh gitu. Delta H-nya ada delta H yang kedua dikurangi delta delta H itu adalah energi yang kedua dikurangi dengan energi yang pertama gitu. Jadi energinya tetap tapi energi aktivasinya menurun. Selesai. Alhamdulillah.